Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semua di webinar Menjaga Kinerja Sektor Industri Selama Pandemi. Webinar ini diselenggarakan oleh Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS saja, kami singkatkan. Saya Patricia Kando, saya sebagai MC pada webinar hari ini. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, terutama di tengah wabah virus COVID-19 ini. Pak Dodi untuk bicara lainnya boleh di-mute sementara dulu. Terima kasih. Nah, ya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pembicara dan peserta, seperti yang Bapak Ibu semua pasti sadari, pandemi ini sudah memengaruhi banyak sekali aspek dalam negeri ini, salah satunya dalam sektor industri tentunya. Nah, di webinar ini kita akan membahas bagaimana sektor industri ini meresponi wabah ini agar dapat menjaga kelangsungan usaha dan kegiatan operasionalnya. Bagaimana industri tetap dapat mematuhi dan menjalankan regulasi yang berlaku, PSBB. Hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai ini bersama para narasumber kita yang sudah hadir. Nah, telah hadir juga bersama kita peserta dari berbagai sektor atau bidang, diantaranya ada pihak kementerian, sesama lembaga riset, sektor swasta, kalangan akademik, rekan-rekan media, dan lain-lain. Di sini saya lihat, kalau boleh saya highlight sedikit, ada perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, ada BNPB, berbagai universitas, ada juga dari tim staf khusus Presiden bidang isu strategis, dan banyak lagi. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Sebagai informasi untuk rekan-rekan media, setelah webinar ini akan kami kirimkan press release. Dan webinar ini juga berlangsung secara live streaming. Saya akan segera share link live streaming YouTube-nya di chat. Jadi Bapak Ibu yang di Zoom bisa di-share, link tersebut bisa di-share ke rekan-rekan organisasi Bapak Ibu yang mungkin tertarik juga untuk menonton via YouTube. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedikit saja mengenai agenda pada webinar ini yang kurang lebih akan berlangsung selama 1,5 jam. Webinar ini terdiri dari 2 sesi. Yang pertama adalah sesi talk show atau diskusi selama 35 menit, dan sesi keduanya adalah sesi tanya jawab selama 35 menit juga. Bentar saya akan share screen. Ya, saya akan share screen untuk agendanya. Jadi telah hadir pembicara-pembicara kami pada hari ini. Yang pertama adalah pembicara atau perwakilan dari Kementerian Perindustrian. Nah, Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang, yang sebelumnya sudah diagendakan untuk hadir, sayang sekali harus menghadiri rapat lainnya. Tadi siang kami baru saja mendapat kabarnya, dan oleh karena itu digantikan oleh Bapak Dodi Widodo, Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Sekali lagi, Menteri Perindustrian Republik Indonesia Bapak Agus Gumiwang digantikan oleh Bapak Dodi Widodo, Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional atau KPAI Kementerian Perindustrian. Nah, kita juga ada pembicara dari Apindo atau Asosiasi Pengusaha Indonesia, Bapak Haryadi Sukamdani, yang adalah Ketua Umum dari Apindo. Kemudian ada Ibu Ributri Purwanti, Kepala Hubungan Eksternal Unilever Indonesia, dan ada juga Bapak Arianto Patundru, Ekonom Indonesia Project, ANU atau Australian National University, yang sekaligus adalah Dewan Pengawas CIPS. Diskusi ini akan dimoderatori oleh Mbak Pinkan Audrin, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies. Jadi sekali lagi untuk para pembicara kita dan juga moderator, selamat datang ke webinar ini. Terima kasih sudah bersedia untuk berbagi ilmu dan pengalamannya. Ya, untuk sesi tanya jawab, mohon maaf. Jadi tadi adalah pembicara untuk sesi diskusi, dan untuk sesi tanya jawab akan berlangsung selama 35 menit.
Saya akan share screen sekali lagi. Sedikit. Ya. Oke. Ya, untuk sesi tanya jawab, sesi keduanya, mohon perhatiannya untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk sesi tanya jawab, kita akan menggunakan slido.com. Silakan Bapak Ibu nanti membuka ponsel atau PC-nya masing-masing, mengakses slido.com dan masukkan event code #industri. Pertanyaan dapat dimasukkan dengan format nama institusi dan pertanyaannya ditujukan ke siapa supaya kami bisa tahu pembicara akan menjawab pertanyaan siapa saja di sini. Dan Bapak Ibu untuk membantu memfilter pertanyaan, apabila pertanyaan Bapak Ibu sudah terwakilkan, silakan vote pertanyaan yang sudah ada. Pertanyaan dapat dimasukkan dari awal diskusi agar ada waktu untuk voting. Ya, oke, baik. Itu saja pembukaannya. Namun sebelum saya serahkan panggung online ini ke moderator Mbak Pinkan, saya akan serahkan terlebih dahulu justru ke Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat masing-masing. Jadi ya kita akan ada poll singkat terlebih dahulu. Nah, saya akan buka lagi slide-nya. Nah, untuk polls interaktif tersebut, kita akan menggunakan Slido juga. Jadi, melalui ponsel atau PC Anda, silakan mengakses slido.com, masukkan event code #industri, dan menjawab poll yang poll yang akan tampil pada layar ponsel atau PC Bapak Ibu. Jadi, saya akan stop share, dan saya akan share polls-nya. Sudah dapat dilihat mungkin di layar Bapak Ibu. Ya, sambil membuka juga. Ya. Oke, jadi yang ada di layar Bapak Ibu saya tampilkan juga. Saya share screen, bisa kelihatan ya. Oke, jadi untuk polls pertama kita ada 2 saja. Kita mau lihat nih pendapat dari Bapak Ibu bagaimana. Menurut Bapak Ibu, apa sih tantangan terbesar sektor industri di era new normal ini yang patut menjadi fokus perhatian pemerintah? Mungkin Bapak Ibu akan mengatakan, oh 3-3 ini, tapi kira-kira yang menurut Bapak Ibu perlu perhatian lebih besar. Jadi yang pertama, daya beli masyarakat melemah, konsumsi produk-produk dari sektor industri menurun, dan maka itu kelangsungan para pelaku usaha pun menurun. Ini sepertinya jawaban yang paling banyak ya. Yang kedua, tantangan yang cukup besar juga terbatasnya akses pasar dengan luar negeri, akses pasar ke luar negeri. Jadi akibat kebijakan restriktif beberapa negara, maka akses pasar ke luar negeri akan makin sulit. Dan yang ketiga, otomatisasi atau digitalisasi di beberapa sektor industri akibat COVID-19 menjadi tantangan yang ketiga, dan akibat ini apakah mungkin nanti ada gelombang PHK yang terbaru karena sekarang apa-apa menjadi online gitu ya. Baik, sepertinya kita sudah menerima jawaban-jawabannya, dan ya Bapak Ibu pembicara juga dapat melihat ternyata banyak yang berpendapat opsi yang pertama adalah yang menjadi tantangan yang paling besar di sektor industri di era new normal ini. Baik, saya akan lanjutkan ke poll yang kedua. Ya, bentar. Untuk poll yang kedua, saya aktifkan sekarang. Ya, sudah muncul ya. Oke. Pertanyaan yang kedua. Menurut Bapak Ibu, akibat pandemi ini, industri dalam negeri yang semula berorientasi pada industri padat karya, dalam praktiknya dapat berubah menjadi industri padat modal. Seberapa setujukah Anda? Jadi kalau yang tadinya padat karya, lebih banyak menggunakan tenaga manusia dibanding teknologi, dalam praktiknya sektor industri ini dapat berubah menjadi industri yang padat modal, atau dalam kata lain modal besar dan didukung dengan teknologi yang tinggi.
Jadi cara tenaga manusianya lebih sedikit, SDM-nya lebih sedikit. Sepertinya banyak yang mengatakan cukup setuju ya terkait ini. Baik, saya akan berikan beberapa detik lagi untuk Bapak Ibu masukkan jawabannya di sini. Jadi mungkin bisa jadi referensi juga untuk Bapak Ibu pembicara dan moderator dalam diskusinya tadi, diskusinya nanti. Ya, kalau begitu ya sudah cukup jelas sepertinya jawabannya. Kalau gitu saya tutup poll ini, deactivate poll. Hasil pollnya dapat terlihat ya. Ya, oke. Oke. Oke, saya akan stop share. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya di dalam poll ini. Kalau begitu langsung saja kita akan melanjutkan ke diskusi kita dalam format talk show. Saya akan langsung serahkan panggung virtual ini ke moderator kami, Mbak Pinkan Audrin, yang adalah peneliti di Center for Indonesian Policy Studies. Silakan Mbak Pinkan. Ya, terima kasih untuk Mbak Patricia untuk perkenalannya di awal dan juga sudah membantu untuk membantu untuk polling di awal ini. Sehingga tadi kalau kita lihat dari 2 polling ini tujuannya adalah untuk melihat sebenarnya pandangan dari para peserta seperti apa sih terkait dengan sektor industri. Dan untuk itu pada sore hari ini kita akan bersama-sama melakukan diskusi. Dan untuk di sesi yang pertama ini, saya akan membantu dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada para pembicara kita yang sudah hadir di sini. Dan nanti masing-masing pembicara akan merespon dari pertanyaan saya dengan memberikan paparan, kurang lebih sekitar 5 menit. Dan setelah selesai dari paparan tersebut, saya akan memperkenankan kepada para pembicara lainnya jika memiliki pertanyaan ataupun tanggapan terhadap paparan yang telah disampaikan oleh pembicara yang bersangkutan. Kemudian akan dilanjutkan ke pembicara kedua, ketiga, dan yang terakhir. Kurang lebih untuk sistemnya seperti itu. Untuk di sesi yang pertama, baru nanti di sesi yang kedua kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Slido dari para peserta, sehingga nanti akan lebih mengakomodir lagi rasa ingin tahu dari rekan-rekan yang telah berpartisipasi pada kegiatan diskusi pada sore hari ini. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kesempatan pertama kita akan menanyakan lebih jauh terkait dengan dari perindustrian selama masa pandemi COVID-19. Mengingat sekitar 3 bulan yang lalu pemerintah Indonesia sudah pertama kalinya memberikan informasi mengenai kasus terkonfirmasi yang ada di Indonesia, dan kemudian ada banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan tindakan tersebut dan menghasilkan disrupsi ekonomi yang juga berimbas kepada sektor industri. Untuk yang pertama, saya ingin menanyakan kepada Bapak Arianto Patundru, selaku ekonom dari Indonesia Project Australia National University dan juga Dewan Pengawas Center for Indonesian Policy Studies, mengenai tanggapannya terkait dengan kondisi disrupsi ekonomi selama pandemi. Bagaimana Bapak melihat upaya mitigasi pemerintah untuk sektor industri pangan dan juga industri penopangnya? Dan apakah ada rekomendasi yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan isu tersebut? Untuk itu, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bapak Arianto Patundru. Terima kasih. Baik, Mbak Pinkan, terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Saya akan coba share screen, mudah-mudahan tidak ada masalah. Kelihatannya host disabled. Untuk share screen dari tempat saya. Mungkin dari tempat Patris. Boleh dicoba lagi, Pak, Mama? Oke. Ya. Sekarang bisa. Mohon maaf. Sudah kelihatan? Ya, sudah Pak. Sudah tampil di layar. Coba saya enter full screen.
Ya, terima kasih sekali lagi. Saya akan coba cepat saja karena waktunya cuma 5 menit. Jadi sedikit latar belakang lagi sudah disampaikan oleh Mbak Pinkan dan Patris tadi bahwa sebenarnya sebelum pandemi kurang lebih Desember Januari banyak dari pengamat dan juga pelaku pasar melihat kondisi global maupun di Indonesia domestik ada tanda-tanda ekonomi sebenarnya membaik. Tapi tentu saja kita dikejutkan oleh virus corona ya, Februari, mungkin sudah ada sebelumnya, tapi dunia dikejutkan sekitar tahun baru Cina di bulan Februari. Nah, akibatnya ada guncangan yang keras pada kedua sisi, baik itu sisi penawaran maupun sisi permintaan. Dan pemerintah di semua negara harus segera mengambil kebijakan yang cepat dan berbagai variasi, tetapi pada umumnya intinya adalah restriksi terhadap kegiatan fisik untuk mengurangi interaksi antar manusia. Ada berbagai variasi dan salah satu yang dicontohkan di dalam acara adalah peraturan Gubernur DKI tentang pengecualian restriksi untuk 11 industri penting, kesehatan, bahan makan, pangan, minuman, dan seterusnya. Yang saya beri warna merah di sini, menurut saya memang yang paling penting pada saat ini, bisa dibilang prioritas utama, kesehatan tentu saja, kemudian bahan pangan, makanan, dan minuman, karena logikanya adalah sekalipun orang tidak bisa ke kantor atau tidak bisa ke pabrik, ke pasar, mereka tidak bisa untuk tidak makan berhari-hari. Jadi itu sangat penting. Tapi untuk bisa makan harus dijamin logistiknya. Jadi menurut saya 3 yang warna merah di layar ini menjadi yang sangat penting dan yang lain-lainnya sifatnya mendukung sektor tersebut. Sedikit gambaran juga, sebelum ada pembatasan, kita melihat memang sudah ada volatilitas di harga dan beberapa memang cenderung meningkat. Misalnya di gula pasir, daging sapi, ada volatilitas telur. Kalau telur ayam biasa memang volatilitasnya seperti itu. Tapi pada umumnya memang untuk makanan, seperti tadi dikatakan di dalam polling, ada setelah pandemi daya beli menurun. Biasanya kalau daya beli menurun, permintaan pun menurun, maka harga tidak terlampau inflatoir sifatnya. Tetapi untuk makanan biasanya respon dari permintaan untuk makanan tidak terlalu berubah karena memang kebutuhannya esensial. Nah, yang saya khawatirkan kalau dampak kalau harga-harga makanan meningkat karena restriksi atau akses logistik yang terhambat sehingga akses rumah tangga terhadap bahan makanan, terutama makanan pokok terhambat sehingga harganya tinggi. Yang biasanya terpukul itu justru yang paling miskin karena ternyata 80% dari masyarakat kita itu adalah konsumer neto, dalam arti mereka lebih banyak membeli daripada memproduksi barang makanan pokok. Jadi tentu saja ketika harga tinggi, mereka yang terkena dampaknya cukup besar. Dan dalam jangka panjang yang dikhawatirkan adalah malnutrisi, karena pengalaman di krisis Asia pada saat 97-98 ternyata orang mengalihkan konsumsi makanannya dari yang lebih segar kepada makanan yang tahan lama, yang biasanya tahan lama itu justru kadar nutrisinya tidak sebanyak makanan segar. Sehingga dalam jangka panjang khawatirnya ada dampaknya terhadap malnutrisi, mungkin bisa ke stunting atau wasting, dan seterusnya. Itu sektor makanan. Kalau sektor lain, ya kita lihat memang terpuruk, apalagi sektor-sektor yang sangat tergantung dengan kegiatan manusia. Tadi ada padat karya dan seterusnya. Ini ada beberapa indikasi dari penjualan. Kita lihat mobil sudah jatuh, sepeda motor, semen memang fluktuasi seperti itu, seperti biasa. Tapi turis jelas jatuh sekali dengan pembatasan kedatangan. Ini itu turis asing ya, kedatangan internasional.
Yang sering dikutip di media juga adalah PMI atau Purchasing Managers Index yang dikeluarkan oleh IHS Markit. Kita bisa lihat bahwa memang di semua negara terdampak oleh COVID-19 di mulai Maret, April, Mei kelihatan semuanya jatuh. Ini adalah indeks yang menunjukkan apakah manajer dari perusahaan-perusahaan itu mulai memesan atau order mereka untuk bahan baku, kapital dan sebagainya untuk tujuan produksi. Nah, kita lihat mereka hampir semuanya jatuh, termasuk Singapura. Apalagi Singapura adalah negara yang sangat bergantung terhadap interaksi jual beli dan juga pelabuhan, dan karenanya tentu saja mengalami hambatan yang cukup signifikan. Kalau Indonesia sendiri kita bandingkan dengan yang lain, ya sama seperti negara ASEAN yang lain terkena dampaknya. Tapi kalau kita lihat perubahannya dari Maret ke April, Indonesia termasuk salah satu yang signifikan terdampak. Walaupun dalam April-Mei kemarin, 3 hari yang lalu sudah keluar survei yang baru, itu menunjukkan mulai ada peningkatan sedikit sekali, tapi dibanding Malaysia misalnya, yang lumayan mulai kelihatan ada tanda-tanda mulai akan melakukan produksi lagi, kita masih di bawah sekitar 1,1 ini perubahan indeks dari April ke Mei. Kalau dilihat dari pola umumnya, tadi ini baru keluar dari majalah Ekonomis, saya coba cari datanya untuk Indonesia, sayangnya belum lengkap, jadi saya tunjukkan saja kondisi di Amerika, dan saya kira ini bisa menjadi gambaran di negara-negara lain juga. Yang pelajaran dari sini adalah semakin besar penurunan penjualan, memang semakin besar risiko PHK. Nah, ini yang perlu diperhatikan sekali, karena kemungkinan seperti tadi diimplisitkan di dalam polling juga akan ada pemutusan hubungan kerja dan sebagainya. Jadi memang sangat perlu diperhatikan kompensasi, bantuan sosial dan seterusnya, prakartu prakerja dan seterusnya. Kalau di sini dilihat jatuhnya penjualan itu mirip dengan jatuhnya pekerjaan atau pemutusan hubungan kerja. Jadi misalnya di sini sektor pakaian itu turun penjualannya lebih dari 80%, turun pekerjaan yang harus dikorbankan hampir 60%. Jadi sektor-sektor seperti pakaian, perabot, elektronik, makanan dan sebagainya itu mengalami pukulan yang cukup signifikan dibanding misalnya pasar dan seterusnya, yang karena memang lagi-lagi untuk makanan kita tetap butuh. Saya akan cepat aja dengan rekomendasi. Saya kira penting sekali untuk mengidentifikasi titik-titik logistik. Ya, titik-titik logistik. Kalau produksinya sendiri seperti di pengalaman di beberapa negara lain itu tidak terlalu pembatasan itu tidak terlalu prioritas, tetapi di distribusi dan pemasaran itu yang sangat dipengaruhi oleh logistik, dan itu yang penting untuk diberi perhatian. Kemudian mungkin juga perlu untuk menambah jumlah pengecek kontainer di pelabuhan, dan karena sumber daya yang terbatas mungkin bisa dilakukan random check, tetapi tetap dengan protokol kesehatan yang selalu ada. Kemudian juga mempermudah lalu lintas perdagangan makanan, terutama untuk lintas negara. Ada beberapa pelajaran dari negara lain yang mungkin bisa kita pertimbangkan. Misalnya ini saya ambil satu aja. Di India, di beberapa negara bagian India, mereka melakukan buka 1 hari, tutup 1 hari. Maksudnya pasarnya mereka buka 1 hari, tapi 1 harinya adalah 24 jam untuk memberikan kemungkinan orang untuk bisa datang jam 11 malam, jam 12, jam 1, karena mereka supaya bisa tidak macet, tidak padat, mereka bisa memperkirakan kapan mereka bisa datang yang tidak pada saat crowded untuk menghindari terlalu banyak orang. Nah, itu 24 jam, tapi kemudian berikutnya ditutup. Ditutup untuk apa? Untuk penyemprotan sanitasi, terutama tempat-tempat penjualan dan pergudangan. Jadi itu beberapa
inisiatif yang mungkin bisa dipertimbangkan. Juga jaringan kerjasama dengan minimarket, kemudian sampai ke kios-kios dan seterusnya. Jadi yang saya bayangkan adalah menciptakan jasa seperti Bulog, jadi jasa pembelian dan penjualan di level yang kecil. Kemudian jasa antar, lebih mengutamakan antar barang daripada manusia, jadi freight and container ketimbang travel, untuk apalagi turisme memang belum bisa. Tapi untuk industri secara keseluruhan mungkin penting untuk selalu mengingat bahwa kita punya kondisi struktural yang juga menentukan apakah investasi kemudian usaha dari multinasional bisa masuk. Jadi ujung-ujungnya juga tetap harus memperhatikan iklim investasi dan melancarkan akses kita kepada global value chain. Saya kira itu, jadi kesimpulannya memang kejadian luar biasa, selalu butuh penanganan yang juga luar biasa. Penting untuk memastikan agar dalam ini terutama pasokan makanan tetap tersedia, dan untuk secara keseluruhan kerjasama pusat daerah dan juga internasional dan jaringan swasta perlu tetap terjaga. Saya kira itu saja Mbak Pinkan. Mudah-mudahan nggak terlalu lama tadi. Iya, terima kasih Pak Aco untuk presentasinya mengenai jawaban atas bagaimana upaya pemerintah sejauh ini untuk memitigasi dan juga apa saja mungkin yang bisa direkomendasikan untuk meningkatkan kembali upaya yang sudah dilakukan saat ini. Dan tadi cukup menarik juga penjelasannya. Mungkin di sini untuk pembicara-pembicara yang lain, untuk Pak Dodi, Ibu Ribut, atau Bapak Haryadi, ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada Pak Haryanto ataupun juga mungkin memberikan tanggapan, waktu dan tempatnya saya persilahkan untuk salah satu dari 3 pembicara kita. Ya, mungkin saya deh. Oke, boleh Pak Haryadi. Jadi Pak Haryadi, menarik Bapak menyampaikan mengenai tren PHK-nya Pak ya, tadi ya ada penjualan semakin turun itu semakin besar PHK-nya. Nah, mungkin kalau dari pandangan Bapak, kalau terjadi PHK gitu, kira-kira berapa persen ya drop-nya selama pandemi ini? Terima kasih. Terus terang saya kurang tahu Pak berapa persennya, dan juga saya tadi coba cari data untuk bisa melakukan perhitungan, belum dapat. Ya mungkin tadi Bapak bilang sebut namanya Pak Chris Manning, mungkin saya perlu diskusi sama beliau juga tentang ini. Cuman saya kira saya lebih menekankan poin di mana kita perlu benar-benar mengoptimalkan skema kompensasi, terus kemudian kita sudah keluar lebih dari 500 triliun, tapi perlu untuk benar-benar memastikan bahwa itu bisa untuk menjadi buffer sementara mereka, terutama mereka yang di sektor yang tidak langsung dibuka pada saat ini, karena kan relaksasi dari kebijakan restriksi ini juga bertahap. Nah, itu perlu diperhatikan mereka yang berada pada tahap berikutnya, bukan sekarang gitu. Jadi mereka masih dalam restriksi, jangan sampai kemudian daya belinya drop jatuh sekali sehingga mereka tidak punya akses kepada esensial. Tapi jumlahnya sendiri terus terang saya nggak bisa tahu Pak Haryadi berapa persen kira-kira PHK yang akan terjadi. Ya, terima kasih Pak Haryanto, Pak Tundur untuk jawabannya, dan juga Bapak Haryadi. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi lagi lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Dan untuk yang kedua, saya akan mempersilahkan kepada Ibu Ribut dari Unilever. Pertanyaannya adalah bagaimana Unilever yang tergolong sebagai industri fast moving consumer goods ini atau FMCG menyikapi disrupsi ekonomi selama pandemi, karena kan kurang lebih sudah 3 bulan nih Bu ya. Dan apakah dari segi produksi, distribusi ke retailer, ataupun juga dari ketenaga kerjaan itu sendiri, ada hal-hal yang berubah selama 3 bulan dan mungkin ke depannya, karena kita juga saat ini masih memasuki masa transisi, khususnya untuk yang di wilayah DKI, seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh pemerintah provinsi, bahwa untuk beberapa industri sudah mulai dibuka, tapi kan kalau untuk ini sudah termasuk di dalam 11 sektor yang memang mendapatkan pengecualian. Jadi apakah ada informasi yang bisa disampaikan kepada rekan-rekan sekalian? Ya, waktu dan tempat dipersilakan kepada Ibu Ribut.
Oke, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu moderator, moderator dan juga Bapak Ibu pembicara yang lainnya gitu ya. Sembari saya share screen, mungkin saya sapa dulu. Terima kasih Pak Dodi dari Kemenperin sudah hadir. Kemudian suatu kehormatan buat kami bisa sharing virtual stage ya bersama Bapak-bapak sekalian. Ini kayaknya panelisnya kebanyakan male nih. Pak Haryadi dari Apindo, kemudian Pak Aco dari CHIPS dan juga NU. Saya share dulu ya screen-nya. Apa sudah kelihatan? Sudah ya? Iya, sudah, Mbak. Oke. Jadi basically Unilever sendiri itu sama seperti mungkin industri yang lain sangat terdampak dari pandemi COVID-19 ini gitu ya. Ini sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri gitu ya. Meskipun Unilever sendiri masuk ke dalam 11 kategori tadi yang Pak Aco sudah sampaikan, diberikan pengecualian untuk tetap beroperasi gitu ya. Unilever punya beberapa kategori produk gitu ya, nggak hanya makanan minuman tetapi juga kategori produk yang untuk terkait dengan perbekalan rumah tangga dan kesehatan, misalkan kayak hand sanitizer kami punya, kemudian sabun kami punya gitu ya. Jadi perlengkapan ini memang yang pada saat COVID-19 ini sangat diperlukan oleh masyarakat gitu. Nah, saya share sedikit mungkin strateginya Unilever Indonesia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan COVID ini, termasuk juga strategi bisnis yang kita kita aplikasikan gitu ya untuk tetap bertahan di tengah pandemi ini gitu. Nah, Unilever Indonesia sendiri memiliki 3 fokus utama gitu ya pada saat masa pandemi ini. Yang pertama adalah melindungi keselamatan karyawan gitu ya, memastikan bahwa kesehatan dan keselamatan karyawan ini terlindungi. Kemudian yang kedua adalah memastikan pemenuhan kebutuhan produk untuk konsumen, karena memang produk-produk kami diakui sangat dibutuhkan gitu pada saat pada saat kondisi sulit ini. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana Unilever untuk bisa membantu masyarakat luas berkontribusi terhadap komunitas gitu ya, untuk dapat bersama-sama menghadapi pandemik ini. Jadi ada 3 fokus nih Mbak yang kita kerjakan di Unilever Indonesia. Nah, kebijakan kami kalau kami boleh sedikit mendetailkan gitu ya dari 3 poin tersebut gitu. Untuk kebijakan internal perusahaan sendiri, kami untuk karyawan itu kami punya yang namanya health check gitu ya. Kami memastikan setiap karyawan itu akan mendapatkan WA gitu ya, WhatsApp polling gitu ya, vote bahwa setiap hari kita harus report bagaimana kondisi Anda hari ini, dan ini memang wajib dan di tracking gitu ya. Kalau misalkan ada 1 atau 2 karyawan yang fail to do gitu ya, itu pasti akan ada laporannya, dan ini secara otomatis akan ditegur oleh line manajernya masing-masing. Jadi memang memang kita mencoba untuk create responsible society gitu ya, responsible employee gitu. Bahwa ini bukan untuk Unilever sendiri, tetapi untuk membantu karyawan untuk tetap sehat, tetap fit gitu ya selama masa pandemik ini. Kemudian kami juga meningkatkan protokol kesehatan untuk karyawan pabrik, untuk karyawan depo, dan juga untuk teman-teman kami yang masih tetap harus beroperasi gitu ya. Yang kalau untuk yang di office gitu, untuk yang di kantor memang sejak 16 Maret, bahkan sebelum pemerintah menetapkan PSBB, sebelum pemerintah meminta industri untuk memberikan kebijakan working from home gitu ya, Unilever sendiri sudah menetapkan tersebut. Jadi 16 Maret kami sudah mulai working from home. Bahkan konsep WFH sendiri itu sudah kita introduce jauh sebelum COVID-19 gitu ya. Jadi even sebelum pandemi kami sudah memperkenalkan agile working, bahwa bekerja itu kalau untuk mereka yang bisa mengerjakan itu di luar dari kantor, mereka bisa mengerjakan itu apakah di kafe atau di rumah gitu ya waktu itu. Nah, karena terkait dengan pandemi ini, jadinya kami juga implement si WFH ini mulai dari tanggal 16 Maret sampai sekarang gitu. Kemudian kami juga melakukan pengawasan kesehatan oleh tim occupational health gitu melalui survei harian yang tadi ini. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana menunjang well-being dari karyawan kami gitu, karena sehat itu kan tidak hanya secara physically, tetapi bagaimana mentally juga karyawan kami tetap sehat, tetap fit gitu ya, untuk dia tetap bisa menjalankan tugasnya di rumah gitu. Nah, ini adalah salah satu activity yang kita berikan kepada karyawan. Jadi kami punya yang namanya virtual yoga class, kami punya virtual gym class yang dimulai dari jam 7 pagi gitu, setiap hari itu ada. Jadi setiap hari itu mulai dari jam 7 sampai jam 8. Jadi employee bisa memilih apa aja yang mereka mau ikuti, apakah mereka mau yoga ataukah mereka mau gym gitu ya. Itu semuanya ada gitu, dan memang di-rely dari studio penyedia
apa namanya service tersebut gitu ya. Tadinya kan di kantor kami punya gym, tapi karena sekarang tidak bisa ke kantor, jadinya gymnya di rumah aja nih kita pindahkan gitu ya. Kita rely melalui apa namanya virtual gitu. Kemudian kami juga memberikan kesempatan kepada employee yang merasa bahwa dia misalkan ruang kerjanya atau tempat duduknya itu tidak ergonomis, bisa pinjam kursi dari kantor gitu ya. Jadi bisa tuh datang ke kantor dan bisa mengajukan form gitu ya untuk meminjam kursi tersebut. Tapi memang harus dikembalikan nanti ya kalau memang sudah kembali ke masa normal gitu ya. Nah, ini kami salah satu yang kami berikan gitu ya, biar mereka juga tidak mengalami apa namanya kesehatannya tidak terganggu gitu, karena mungkin tempat duduknya tidak biasa sebenarnya untuk dipakai bekerja yang 8 jam sehari di rumah gitu. Kemudian banyak sekali activity talk show yang upaya untuk pencegahan dan apa namanya membuat karyawan kami ini tetap fit gitu ya. Ada gym, ada juga kelas tentang memasak, bagaimana apa namanya bikin activity untuk anaknya, karena kan kebanyakan dari karyawan kami juga perempuan gitu ya. Dan ketika pemerintah menerapkan aturan bahwa itu harus melakukan apa namanya sekolah di rumah gitu ya, online schooling untuk anak-anaknya, mereka juga butuh nih apa namanya kegiatan gitu ya. Bagaimana sih caranya mengentertain anak-anak di rumah? Bagaimana membuat resep makanan di rumah misalkan? Itu semuanya kita akomodir. Nah, kemudian terkait dengan safety dan safety protokol di tempat kerja, kami saat ini di Unilever sendiri punya ada tiering approach gitu ya. Jadi tiernya itu ada 1 sampai 5. Nah, kami itu sekarang ada di tier keempat gitu ya. Tier kelima itu adalah yang sudah dalam kondisi status berat gitu ya. Jadi udah outbreak gitu ya di community. Nah, kami itu udah ada di dalam tier keempat gitu. Nah, apa aja sih sebenarnya yang kita lakukan gitu ya? Yang kita lakukan adalah ini tadi yang tadi udah sempat saya sebutkan di awal, misalkan pengaturan suhu badan gitu ya, ketika dia masuk ke kantor dilakukan 2 kali, kemudian tamu yang masuk itu harus memiliki bisnis yang memang urgent gitu ya, kalau memang tidak urgent ya tidak perlu gitu. Bahkan untuk melakukan kegiatan yang di luar dari WFH, misalkan saya kerjanya di kantor gitu ya, karena saya WFH, kalau misalkan saya perlu untuk ketemu orang gitu atau menghadiri acara dari pemerintah, misalkan saya harus minta izin ke atasan saya gitu, sampai ke level VP gitu. Kalau misalkan dia mengexercise dan melihat bahwa oh ini sebenarnya tidak terlalu urgent nih untuk dilakukan sekarang, dia akan bilang tidak gitu. Dan ini dipatuhi oleh semua karyawan gitu ya. Nah, kemudian kami juga menerapkan berbagai macam protokol kesehatan, termasuk penggunaan masker, penyediaan hand sanitizer, kemudian physical distancing ya. Kemudian kemarin juga kita menerima aturan dari Kementerian Kesehatan mengenai himbauan agar mereka yang usia di atas 51 tahun dilarang, bukan dilarang ya, maksudnya dihimbau untuk tidak ikut di shift ketiga misalkan, atau diganti gitu ya. Terus kemudian mereka yang punya penyakit penyerta gitu diminta untuk tidak mengambil shift malam gitu, biar mereka bisa beristirahat. Itu kita sangat patuhi, dan setiap kali kita mendapatkan informasi mengenai new regulation, new protocol, itu kami akan selalu cascade ke semua tim di factory kami di Surabaya, di factory kami di Cikarang. Nah, ini adalah salah satu mungkin protokol kesehatan yang lainnya juga, Mbak, item-item yang kami lakukan gitu ya. Kemudian untuk teman-teman kami yang masih tetap harus bekerja, maksudnya seperti sales gitu ya, customer development kan nggak mungkin dia tinggal di WFH gitu ya. Kadang-kadang mereka harus datang ke supermarket untuk melakukan pengecekan atau apa gitu ya. Ada beberapa kegiatan yang mereka harus tetap di jalan. Itu kami memang berikan panduan khusus. Jadi misalkan kalau berkendara satu mobil ya harus 1 orang saja, tidak boleh ada apa namanya banyak orang di dalam mobil, physical distancing juga harus tetap dilakukan. Kemudian kami juga memberikan suplemen vitamin seperti itu sih. Jadi memang apa namanya cukup rigid aturan keselamatan dan kesehatan di kami ya. Gitu. Nah, kalau dari sisi bisnis sendiri sebenarnya apa sih strategi yang dilakukan Unilever pada saat masa sulit ini? Sebenarnya basically sangat basic ya, sangat basic dan maksudnya tidak neko-neko gitu ya. Yang pertama adalah kami memastikan bahwa produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat itu dapat diakses oleh masyarakat. Jadi kami mengembangkan Unilever Home Delivery gitu ya. Jadi ada satu sistem di e-commerce yang kami build gitu. Jadi konsumen bisa membelinya dari sana. Kalau misalkan dia tidak bisa ke supermarket misalkan, itu nanti akan di-deliver ke rumah. Kemudian kami juga bekerja sama dengan berbagai layanan e-commerce gitu ya. Selain mengembangkan sistem kami sendiri, kami juga bekerja sama dengan berbagai layanan e-commerce dan marketplace. Kemudian
Yang kedua adalah inovasi produk yang dibutuhkan oleh masyarakat ini dikeluarkan. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu melihat bahwa kami launching produk pada saat COVID-19 malahan gitu ya, kami launching produk yang namanya Sahaja. Jadi Sahaja itu untuk meng-cater kebutuhan konsumen Muslim di Indonesia gitu. Kami develop satu produk yang bisa digunakan untuk spraying sajadah mereka. Jadi itu untuk mendisinfektan sajadah mereka gitu. Nah itu biasanya kalau develop project itu biasanya kita butuh waktu 6 bulan. Nah ini bisa kita squeeze menjadi sekitar 6 minggu gitu. Jadi inovasinya itu bergerak sangat cepat gitu, dan kita melihat bahwa trennya masyarakat itu membutuhkan apa sih, produk apa sih yang dibutuhkan masyarakat, dan kita menjawabnya dengan mempersembahkan produk-produk baru yang memang mereka butuhkan gitu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah menaikkan kapasitas produksi untuk jenis produk yang dibutuhkan masyarakat. Jadi hand sanitizer itu kami kapasitas produksinya naik 100 kali. Jadi dulunya mungkin hand sanitizer itu tidak terlalu banyak dibutuhkan oleh masyarakat, padahal sebenarnya hand sanitizer itu kan sudah ada sejak lama ya. Tetapi karena COVID-19 ini orang jadi sangat mencari gitu ya hand sanitizer ini. Jadi kami juga menaikkan kapasitas produksi kami. Ya, izin Ibu Ribut, waktunya sudah habis. Mungkin nanti bisa kita lanjutin pas tanya jawab. Ya, terima kasih kepada Ibu Ribut. Mungkin ini untuk para pembicara lainnya, jika memiliki pertanyaan ataupun tanggapan juga bisa disampaikan. Mungkin ada yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan terkait dengan penjelasan dari Ibu Ribut dari Unilever. Boleh saya lagi? Saya lagi. Saya cuma mau nanya itu kendaraan nggak boleh pakai kendaraan umum gitu. Dan terus naiknya apa itu, Bu Ribut? Itu aja sih. Tidak naik kendaraan umum, mereka ini Pak, kita sediakan shuttle Pak. Oh. Iya, jadi itu hanya untuk yang factory Pak. Oke. Iya, kalau yang sales CD itu kan mereka memang ada kendaraan mereka masing-masing ya Pak. Oke, kalau shuttle itu ngambilnya dari masing-masing rumah atau ada poolnya? Ada poolnya Pak. Kalau ada poolnya kan dari rumah ke pool naik kendaraan umum juga tuh. Nah, itu biasanya kita poolnya memang ada di tengah sih, Pak. Dan memang kita mintanya mereka kalau naik kendaraan tuh mungkin paling tidak tuh sepeda motor ya. Sepeda motor mereka sendiri gitu. Oke. Ya, curious saja. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih. Boleh saya? Oh, boleh, Pak. Boleh, silakan. Ya, silahkan disampaikan langsung. Terima kasih. Saya ingin tanya, ini kalau makanan, saya nggak aneh begitu dia bisa menerapkan protokol kesehatan karena mereka sudah terbiasa strict dan areanya sangat bersih ya. Nah, pertanyaan saya, terutama di lokasi pekerjaan yang tidak bisa ditangani oleh 1 atau 2 orang, misalnya yang harus ditangani 2-3 orang berbarengan. Karena sini nggak ada gambarnya, saya pengen mendengar gambaran dari Ibu. Seperti apa di penanganannya di kondisi, kalau 1 persatu kan jelas bisa dijaga jarak. Tapi satu pekerjaan yang harus ditangani 3-4 orang sekaligus, bagaimana cara penanganannya? Misalkan seperti apa ya Pak ya jenis pekerjaannya ya? Ya contohnya kalau di garment tuh ada yang harus ada pekerjaan misalnya menyambung sekaligus. Nah itu apa penanganan di tempat Ibu kalau untuk makanan? Karena saya nggak ngerti kalau di makanan. Ya, memang kalau di kami Pak, factory kami memang semi automated ya Pak ya. Jadi kami bukan padat karya 100% gitu ya. Jadi memang banyak penggunaan mesin-mesin yang sudah berjalan sendiri gitu Pak. Jadi makanya kami juga bisa melakukan pengaturan tersebut. Contohnya di pergudangan, di gudang U seperti apa? Semua gudang kami juga banyak yang pakai mesin sih Pak. Jadi kayak pengangkatannya pas segala macam itu juga udah pakai mesin sih. Oke. Itu nggak ada masalah, makanya kalau saya bilang kalau di makanan nggak ada masalah, apalagi dengan semua full automatic, nggak ada masalah kalau gitu. Oke, thank you. Terima kasih untuk Ibu Ribut dan Pak Dodi untuk pertanyaan, dan juga Pak Haryadi tadi. Mungkin untuk Ibu Ribut bisa ditolong dimatikan dulu Bu ini untuk share screen-nya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Ibu Ribut. Yang selanjutnya untuk Bapak Haryadi. Jadi di sini kita berkaca ke 11 industri yang diperbolehkan beroperasi selama PSBB kemarin. Tantangan apa saja yang selama ini dialami oleh para pelaku usaha? Apakah ada industri tertentu yang terkena dampak signifikan? Dan
beberapa industri sudah fokus beralih ke teknologi. Dan beberapa juga kita tahu berita yang beredar bahwa ada beberapa sektor industri ataupun pelaku usaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja. Dan bagaimana tanggapan Apindo melihat ini yang terjadi saat ini di era pandemi, apakah memang ini akan menjadi tren baru? Walaupun nanti sudah kelar pandeminya, apakah memang akan ada shifting dari karakteristik dari pelaku usaha untuk melakukan kegiatan industri itu akan lebih fokus kepada teknologi, atau justru akan ada aturan-aturan baru yang bersinggungan dengan tata cara pekerja di lapangan? Seperti itu kurang lebih. Mungkin Bapak Haryadi jika ada presentasi juga boleh tolong di-share screen saja. Terima kasih. Langsung saja ya. Bisa kelihatan ya? Ya. Oke. Ya, saya cepet aja nih, kalau 5 menit mesti efisien aja. Baik, saya langsung saja ke sini ya. Jadi ini dampaknya ini Mbak Pinkan dan para peserta semua. Jadi otomotif itu mengalami drop yang sangat besar, 60%, dan sebagian pabriknya kemarin itu mereka tutup. Di sektor elektronik juga demikian, tekstil juga demikian, makanan minuman. Jadi intinya adalah sektor-sektor ini semuanya terdampak cukup besar. Nah, pariwisata yang paling parah, dari hotel yang tutup lebih dari 2.000, restoran yang tutup 8.000, dan kerugiannya juga besar ya. Totalnya itu sekitar 70 triliun semuanya, di luar daripada devisa sekitar 4 miliar. Retail juga demikian, kita belum pernah mengalami pertumbuhan yang begitu negatifnya. Ini juga kemarin kita drop sampai di minus 11 ininya, jadi pertumbuhan minus. Nah ini yang jasa juga demikian, transportasi darat, udara, dan perkebunan juga. Nah yang jadi pertanyaan tadi kan 11 itu bagaimana gitu, 11 sektor itu gimana. Nah memang nanti ada di slide saya selanjutnya, ini dampaknya ke pekerja. Jadi kalau dari Kementerian Tenaga Kerja menyampaikan bahwa yang di PHK dan dirumahkan totalnya itu kira-kira sekitar 2,8 juta. Tapi kami meyakini kalau yang sebenarnya itu pasti jauh lebih besar dari itu. Nah ini yang tadi saya sampaikan, yang 11 sektor yang diberikan pengecualian di PSBB, itu mereka mendapatkan izin khusus, yaitu izin operasional dan mobilitas kegiatan industri. Itu ada 17.000 perusahaan, dan yang menarik adalah kasus yang muncul itu relatif sedikit dan semuanya bisa ditangani oleh perusahaan. Hanya ada satu yang muncul di Jawa Timur kasusnya, tapi saya nggak, katanya yang perusahaan tersebut saya nggak boleh ngomong lagi lah gitu, tapi mungkin rekan-rekan sekarang tahu lah ya, ada satu yang sempat muncul, tapi itu pun juga bisa cepat ditangani, jadi relatif impact-nya itu sangat bisa dikontrol. Mungkin nanti Pak Dodi juga bisa menjelaskan lebih rinci karena datanya dari Pak Dodi. Jadi intinya kalau kita melaksanakan protokol dengan baik, itu sebetulnya masalah keselamatan dan kesehatan itu bisa ditangani dengan baik. Jadi kita cukup optimis kalau nanti PSBB dilonggarkan, maka ini akan juga mudah-mudahan bisa cukup bagus. Tadi Bu Ribut contohnya di Unilever, itulah yang seperti itu yang sebetulnya kita harapkan. Jadi menjaga diri sendiri tapi juga menjaga juga masyarakat. Nah, ini saya sedikit aja menyampaikan karena juga ini hal yang penting. Pemerintah kita sudah mengeluarkan stimulus pada bulan Maret dan 405 triliun. Saya nggak masuk sini biar cepat aja. Nah, lalu juga ini kedua, stimulus kedua tanggal 18 Mei ada 641,17 triliun, dan APBN kita totalnya kemarin defisitnya sebetulnya adalah awalnya 852 triliun, tapi kemarin rapat tanggal 4 Juni dilebarkan menjadi 139,2 triliun. Nah, sebenarnya saya mau masuk di sini. Ini kita bicara tadi soalnya pertanyaan pertama tapi menarik ya, kalau daya beli menurun lalu bagaimana gitu ya. Dan memang kami mengkhawatirkan itu akan terjadi penurunan serius. Kenapa? Karena tadi
saya bicara di stimulus-stimulus ini ya, stimulus-stimulus yang ada ini memang tidak menjawab itu. Ini stimulus 641,17 triliun. Kenyataannya adalah ini kalau dukungan APBN untuk pemulihan ekonomi nasional, kalau Bapak dan Ibu lihat, perhatikan, jadi relatif yang untuk seperti ini ya, dukungan konsumsi untuk bansos 172,1 triliun ini adalah dipakai untuk menyangga pada saat pandemi aja, ya. Lalu yang lainnya itu adalah dukungan pajak, subsidi bunga kredit. Ini memang yang dipakai oleh kita sektorial itu ini adalah yang menolong di sini 34,15 triliun dan juga ada 87,59 ditambah 1 triliun ditambah 5 triliun. Jadi kurang lebih totalnya ini ada sekitar 94 triliun untuk UMKM. Nah, jadi yang terbesar itu justru larinya adalah ke BUMN dan pajak gitu. Nah, ini kita bicara seperti contohnya di sini ya, yang untuk sektoral. Sektoral itu pariwisata dapatnya 3,8 triliun, padahal pariwisata paling terdampak paling parah. Nah, itu larinya adalah lebih kepada diskon tiket pesawat dan insentif pajak hotel dan restoran yang ini larinya ke daerah, ke pemerintah daerah. Dan perumahan 1,3 triliun itu pun bentuknya adalah subsidi dan bantuan uang muka untuk MBR. Jadi jumlahnya ini juga relatif kecil. Jadi yang terbesar malah stimulus fiskal gitu, 60 triliun. Nah, ini adalah sektoral. Jadi yang ingin kami sampaikan di sini, stimulus kita ini memang tidak cukup kuat untuk bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita ke depan atau untuk mendorong ke depan. Nah, ini baru kita bicara adalah masa yang untuk menopang dari segi relaksasi hutangnya ya. Kita belum bicara modal kerja. Nah, saya langsung aja. Nah, ini contohnya adalah untuk BUMN. BUMN-nya 152 triliun sendiri. Di mana yang kita sangat prihatin, PLN itu udah dibayarkan 48,5 triliun. Tapi ini jawabannya PLN kepada kita, diwakili oleh ada surat dari Himpunan Kawasan Industri, dari Kadin dan sebagainya, yang intinya kita meminta PLN itu untuk menghapuskan minimum charge. Jadi sekarang ini pabrik-pabrik atau perusahaan atau hotel yang dalam kondisi tidak beroperasi itu membayar listriknya itu lebih mahal daripada apa yang dia pakai, apa yang mereka pakai. Nah, ini dijawab oleh PLN, intinya pokoknya nggak bisa aja. Pokoknya dia nggak bisa menghapuskan minimum charge. Padahal kita maunya adalah kita bayar adalah sesuai yang kita bayar, apa yang kita pakai. Demikian juga dengan gas itu juga. Jadi stimulusnya setengah hati gitu loh, nggak niat ngasihnya. Nah, ini yang penting di sini sih yang dari presentasi saya. Jadi intinya kalau untuk industri yang diharapkan itu adalah modal kerja. Modal kerja ini sangat penting, di mana modal kerja ini diharapkan untuk jangka waktu 1 tahun. Dengan subsidi bunga adalah 4,5%, dan stimulus ini bukan hanya untuk industri manufakturnya saja, tapi juga untuk lini penjualan. Jadi ini kan sangat penting karena di sektor distribusi itu juga penting untuk diberikan modal kerja. Nah, ini tadi penurunan tarif listrik dan gas. Ini kita masih bermimpi-mimpi apa dikasih apa enggak gitu loh. Orang minta kita bayar apa yang kita pakai aja nggak dikasih gitu, apalagi ini. Padahal dia udah terima 48,5 triliun. Nah, ini juga ada penangguhan PPN selama 90 hari dan percepatan waktu restitusi. Nah, ini ilustrasi saja, Bapak Ibu sekalian. Kita kemarin menghitung, teman-teman, keluar angkanya adalah segini. Tekstil 283,1, sektor makanan minum 200, alas kaki 99, hotel restoran 42,6, dan elektronika 407 miliar. Nah, kalau untuk sektor otomotif, praktis di prinsipalnya tidak begitu bermasalah. Mungkin itu sebagai update saja dari kami. Mungkin nanti kita waktu tanya jawab bisa lebih banyak kita diskusikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Haryadi untuk paparannya, sangat menarik sekali. Di sini ternyata ada kesinambungan dengan apa yang tadi kita juga sempat berikan di polling di awal, yang mana memang masyarakat juga menyadari bahwa salah satu fokus utama yang sepatutnya itu adalah mengenai dari segi konsumsi, yang mana konsumsi itu sendiri juga berkaitan dengan produksi barang-barang yang mereka butuhkan. Dan mungkin untuk lebih jelasnya lagi, jika ada pertanyaan dari Bapak Arianto Patunru, Ibu Ribut, atau Bapak Dodi, dipersilahkan. Sedikit aja mungkin. Oh, iya, untuk Pak Arianto dulu mungkin. Oh, terima kasih. Klarifikasi dikit aja Pak Haryadi, untuk simulasi modal kerja, simulasi untuk mendapatkan stimulus modal kerja itu 1 tahun tadi itu Pak ya? 1 tahun ya, teman-teman menentukan 1 tahun. Ya.
Dan itu proporsional, Pak. Jadi misalnya kalau misalnya pemerintah hanya mampu 6 bulan, itu setengahnya dari situ. Iya, proporsional. Iya, seperti Baik, Pak. proporsional. Ya, mungkin juga yang ingin kami sampaikan juga, Pak, ini tadi kan saya nanya Bapak mengenai PHK ya. Nah, kalau perhitungan kami, itu kami memperkirakan yang akan terdampak tuh kira-kira 30%, Pak. Kenapa 30%? Seluruhnya, Pak? Iya, the whole. Jadi kita tuh angkatan kerja kita tuh sekitar 50 juta orang ya, yang sektor formal. Saya nggak bicara yang informal. Yang formal. Nah, itu perkiraan kita mungkin ke angka kira-kira 30%. Dan itu it's a lot, Pak. Karena apa? Karena satu dari segi usia, ya kan, yang usianya di atas 50 itu kemungkinan ya dengan berbagai pertimbangan nggak bisa on lagi. Kedua adalah yang karena sejak Undang-Undang 13 semua karyawan itu banyak yang statusnya kontrak, Pak. Nah, ini yang kita terus sekarang nggak di PHK, Pak, tapi menunggu kontraknya habis ya udah nggak diterusin gitu. Itu belum besar. Jadi ini yang kita khawatirkan, dan secara tadi APBN, secara stimulus ya udah begitu. Jadi kita sekarang semua kita di sini nih survival, Pak. Punya survival sendiri, ngurusin sendiri, kita juga survival sendiri. Jadi ceritanya panjang lah kalau itu sih. Jadi akhirnya kita memang harus bisa ini sendiri, harus bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Terima kasih. Baik, Pak. Makasih, Pak. Dari Ibu Ribut, mungkin tadi ada yang ingin disampaikan, Ibu? Mungkin bukan pertanyaan, tapi kami sangat support sekali tadi yang masukan dari Pak Haryadi, ya, terutama untuk insentif yang sifatnya seperti PLN dan lain sebagainya itu kami sangat support sekali, Pak, dan mungkin kita dapat informasi dari Kemenperin. Jadi kita satu suara lah, Pak, ya, tentang itu. Insentifnya kayaknya masih setengah hati gitu. Kita pengennya jangan digantung gitu, gimana sih keputusannya gitu. Presidennya mendukung untuk dilakukan penyesuaian lah kan situasi seperti ini. Menteri Perindustrian juga mendukung, Menteri Menko-nya juga, Menko Perekonomian, yang dalam tanda petik masih alot Menteri Keuangan ya. Ini jadi ya itulah tadi ujung-ujungnya hitung-hitungannya kan masalah keuangan. Itu yang kita sulit lah. Kita nggak bisa menyalahkan siapa dan siapa, tapi kondisinya seperti itu. Kita harus trying survive, tapi yang paling penting sebetulnya adalah di menjaga likuiditas dari segi cash flow dan modal kerja. Baik, terima kasih untuk tanggapannya dari Ibu Ribut dan juga Pak Haryadi. Kita akan lanjut ke pembicara kita yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dengan para peserta webinar, yaitu kepada Bapak Dodi Widodo dari Kemenperin. Di sini kami ingin menanyakan bagaimana evaluasi dari kebijakan yang sudah diambil oleh Kemenperin selama 3 bulan, kurang lebih 2 bulan terakhir PSBB, berkaitan dengan tadi kan para pelaku usaha sudah mengikuti beberapa penyesuaian sesuai dengan protokol-protokol yang diberikan oleh pemerintah. Bagaimana evaluasinya dan mungkin ke depannya seperti apa, karena untuk saat ini juga kita sudah di beberapa daerah sudah melanjutkan kembali PSBB, bahkan untuk yang di Pemprov DKI sendiri akan ada PSBB transisi, yang mana ini kurang lebih direncanakan 1 bulan selama bulan Juni, yang nanti di akhir bulan dievaluasi kembali bagaimana untuk tindak lanjut lebih lanjutnya terkait dengan hal itu. Mungkin kepada Bapak Dodi, waktu dan tempatnya dipersilahkan untuk memberikan paparannya. Ya, terima kasih. Belum di-unmute, Pak, maaf. Ya, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore Bapak-Bapak, Pak Haryanto Patundru, ini dosen saya dulu di UI. Lalu Pak Haryadi dari Apindo, sahabatnya Pak Menteri, jadi saya harus hati-hati bicara tadi sampai dari soal. Lalu Bapak Ibu yang lain dari Unilever, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf Pak Menteri, karena tiba-tiba saya juga tiba-tiba mendapat untuk tampil di depan Bapak-Bapak biar lebih dikenal. Bapak dan Ibu. Oke, Pak Haryadi dan Mbak Haryanto Patundru, mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal yang paling penting. Pertama adalah perindustrian tidak bisa berjalan tanpa ketergantungan, tanpa stakeholder yang lain. Jadi perindustrian tidak berjalan sendiri. Dan tidak ada yang lebih utama, apakah itu kesehatan atau industri. Dan kita tidak merasa lebih, tapi kita pasti mendukung kesehatan itu. Itu poin yang pertama. Jadi kesehatan tetap kita harus jaga, tapi ekonomi tidak berhenti, khususnya sektor manufaktur tidak berhenti.
Itu hal yang paling penting. Dan buktinya Pak Haryadi juga bisa melihat bahwa kita juga industri tetap berjalan. Nah, terkait hal tersebut, Bapak dan Ibu tentunya mungkin sudah menjadi informasi publik yang terbuka bahwa Kementerian Perindustrian pada saat Pak Presiden menetapkan PSBB, kami langsung mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 untuk pelaksanaan operasional pabrik dalam kedaruratan kesehatan masyarakat coronavirus disease COVID-19. Tentunya bisa dibaca itu sebagaimana dari pemakaian screening awal, pemakaian sarung tangan, pemakaian masker. Nah, itu ada di bawah tadi, ya bisa kita lihat. Lalu kita lanjutkan dengan bagaimana untuk menjaga industri ini tetap mobilisasi dan kegiatan tetap berjalan, kita keluarkan dengan surat nomor 7. Ya, surat nomor tunggu dulu nih, makanya saya agak gatek nih. Ya, nomor 7, surat edaran nomor 7 tentang pedoman pengajuan kegiatan industri dalam masa kedaruratan kesehatan, di mana di surat tersebut mengharuskan industri mendaftarkan untuk meminta izin melalui SINAS, ya. Jadi melalui SINAS langsung kita tidak ada sentuhan, kita langsung menggunakan sistem internet. SINAS langsung waktunya tidak lebih dari sejam bisa mengeluarkan surat izin ini dengan QR code yang seharusnya quote unquote ya, seharusnya itu tidak menjadi hambatan di lapangan sehingga mobilisasi dan kegiatan industri baik itu logistiknya tetap berjalan dengan baik, sehingga industri tetap bisa berjalan tanpa ada gangguan. Ya, selanjutnya kita di Kementerian Perindustrian juga gimana ini? Kamu bersihnya. Ya, kita mengeluarkan surat untuk tidak terhambat di lapangannya. Kita juga menyurati gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia terkait perihal izin ini. Sehingga kita tadi Pak Aryan Panduri juga kita harus berkoordinasi dengan Pemda, dan itu kita lakukan. Jadi kita juga memberikan wewenang kepada Pemda apabila ada perusahaan tidak memenuhi protokol kesehatannya, itu untuk dikasih peringatan, 1, 2, dan 3, dia bisa mengusulkan kepada Menteri Perindustrian untuk dicabut IOMKI-nya karena tidak menjalani protokol kesehatan yang inline dengan Kementerian Kesehatan. Lalu juga kita juga mengeluarkan surat edaran nomor 8 tahun 2020, di mana setelah mendaftar, mereka diwajibkan untuk melaporkan operasional industrinya per minggu sekali. Karena apa? Kita untuk memonitor segala sesuatunya sesuai dengan protokol kesehatan. Misalnya tadi kawan-kawan Unilever seperti apa melakukannya, apakah ada indikasi seperti apa, itu terlihat di laporannya. Atau teman-teman kemarin kita meninjau di lapangan juga seperti di Brebes, lalu teman-teman di Panasonic. Itu termonitor dengan baik selama seminggu sekali. Ini apabila tidak menjalani ini tentunya kita tidak segan-segan. Nah, ini kriteria pencabutannya. Yud. Bagaimana pandemi ini terhadap industri? Jelas terlihat tadi Pak Sukamdhani juga sudah menyampaikan bahwa kita anjlok. Itu di data kita, data di Kementerian Perindustrian di bulan 1 kita turun sampai tinggal 2,01. Lanjut. Nah, pertumbuhan industri pengolahan ini juga kita bisa lihat, pengolahan migas di bulan 1. Lalu nah, kontribusinya yang tadi 19,8 kita turun, jadi sekitar hitung-hitungan kita tinggal 17,86 menurun. Lalu ini rincian untuk yang mengejutkan adalah industri makanan minuman ini. Izin Pak Dodi, maaf, saya ingin bertanya apakah ada slide yang di-share ini
karena kita belum tampak sih di layar kita. Jadi mungkin kalau Bapak Masya Allah. boleh. Tunggu. Ya, kok nggak dari tadi ngomongnya? Saya pikir. Saya baru sadarnya pas ini sih Bapak ngomong ada data, tapi kita tidak melihat ada datanya gitu. Kalau tadi kan Bapak bercerita mengenai suratnya, jadi kita mengasumsikan tidak. Oke, saya pikir udah dari sana. Oh iya, nggak apa-apa Pak, terima kasih. Udah ya, kelihatan? Sekarang sudah masuk. Maaf Pak Arianto, maaf Pak Hamdani. Iya, tidak apa-apa Pak, terima kasih. Mungkin ini boleh kita bisa lihat kontribusi sektor industri, khususnya makanan ini. Pandemi ini dia besar sekali 36 ya. Oke, kita lanjut. Ini nilai ekspor ya sedikit ada pengaruhnya. Kita bisa lihat ini malah kita sebenarnya cukup baik dalam ekspornya ya. Lanjut. Investasi yang jelas agak berkurang. Ini datanya bisa kita lihat. Lanjut. Nah, ini izin kita di pandemi ini terus terang di Kementerian Perindustrian dapat blessing. Selama ini kita dalam pendataan supply demand itu agak susah untuk sektor industri. Nanti saya juga minta tolong sama Pak Haryadi, terutama untuk pendataan ini. Karena ini data ini garbage in, garbage out. Ya, kalau melalui SINAS udah 5 tahun tuh yang daftar perusahaan hanya cuma 4.000-an. Tapi dengan kasus pandemi ini, sekarang yang daftar terakhir itu sekitar 17.325, ini karena udah ada yang dicabut 147. Bayangin, ini sekitar 70% dari PDB manufaktur. Maaf Pak Dodi, interupsi lagi sedikit. Ya. Ini kita sekarang layarnya agak ke-freeze Pak, mungkin boleh tolong dicek dulu. Agak ke-freeze? Iya, jadi tadi slide yang pertama Bapak tampilkan, pas di next belum muncul yang selanjutnya. Ini sekarang ini yang apa yang next? Ini di layar operasional, IOMKI. Bukan, ini kontribusi subsektor industri yang ada di layar. Gimana caranya? Saya tuh gatek terus terang. Kayak gitu. Untuk sembari menunggu, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk sih terkait dengan materi, nanti di akhir acara kita akan... Ini ada kelihatan sekarang IOMKI? Iya. Ya, IOMKI. Ini saya tadi industri. Izin operasional mobilitas kegiatan industri. Ini yang blessing buat kami ya di Kementerian Perindustrian, dan ini mungkin akan dijadikan model untuk perbaikan dalam mengkompilasi data-data industri ke depannya. Kita dalam 4 tahun tadi saya bilang si INAS itu hanya bisa mengumpulkan kapasitas supply demand buat industri, terutama untuk pendataannya itu hanya terkumpul sekitar 4.000 perusahaan yang daftar. Tapi dalam waktu IOMKI dibuka itu malah dalam 2 minggu itu bisa 10.000 ya. Blessingnya di situ Kementerian Perindustrian. Dan mungkin ini juga akan menjadikan model kita nanti untuk punish and reward buat sebenarnya tidak punish tapi buat reward bagi industri yang akan memanfaatkan fasilitas, dia harus mengisi IOMKI. Sehingga ke depan kita dari data BPS itu ada sekitar 33.000, kita akan kejar yang nanti yang 16.000-nya ini untuk bisa menjadi sumber data kita ke depan dalam membuat kebijakan industri yang lebih bagus. Ya, ini sekarang ada 17.325 di mana dicabut 147 perusahaan. Total dari IOMKI ini sekitar data 70% industri manufaktur. Jadi sisanya sebenarnya yang 16.000 itu sangat sekitar 30%-an. Ini dari yang 17.000 hampir 70% dari PDB. Lanjut. Pak, maaf ini masih ke freeze lagi. Mungkin ini ada di layar yang ada tulisan enable editing-nya, bisa tolong diklik mungkin Pak? Ada di... Kok bisa begini? Stop. Iya. Itu. Masih? Udah belum? Sekarang udah. Coba boleh di next gitu nggak Pak? Okay. Biar dites dulu. Kalau saya nggak jalan. Komputernya ini. Tadi saya pikir pakai tadi di tempat Mbak langsung yang ini.
Jalan lagi. Oh ya, ini sudah bisa. Oke. Ini maju, ini mundur. Ya, ini maju, ini mundur. Oke. Ini ya maju. Ya, ini di sini aja ya. Ya pakai ini. Oke. Nah, ini tapi dari 17.000 ini kalau udah giliran kewajiban suruh melapor aja susah nih Pak Haryadi. Yang melapor aja nih sekitar 8.964 dari 17.000 Pak Haryadi. Jadi kita kesulitan juga nih kadang-kadang. Tapi ini akan kita kejar terus. Ya, terutama kita akan mencoba apabila yang di kawasan industri, teman-teman kawasan industri itu bisa mengelolanya dengan baik sehingga kita bisa memonitornya lebih mudah. Lanjut. Ini jumlah Yomki hampir di seluruh provinsi yang meminta sehingga industri tetap berjalan event pandemi. Ya. Lanjut. Nah, ini share PDB terakhir sekitar 48-an. Tadi 70 ya, sekarang 8 untuk industri pengolahan migas. Lanjut. Nah, ini untuk masing-masing sektor industri, Pak. Ya, kita lihat. Nah, dari pemetaan kita ada sektor industri yang terkena dampak sangat parah, lalu yang moderat sekitar 6,61, lalu yang demand tinggi, ya sebelah kanan, saya dilihat datanya. Ini sektor-sektor dengan tingkat utilisasinya di mana yang utilisasinya sangat terpukul seperti tadi Pak Sukamdhani itu otomotif yang cukup parah. Kita lihat ya Pak ya. Apa yang pemerintah berikan? Tadi Pak Sukamdhani sudah mencoba bercerita bahwa kita perindustrian, Menko-nya sudah, tapi kami berusaha Pak Sukamdhani tidak lonely jalan sendiri Pak. Kita akan bantu Pak berjuang. Dan moga-moga saya nggak tahu Pak Sukamdhani udah berbicara belum sama Pak Agus sahabat Bapak bahwa sepertinya kalau Bapak Presiden untuk yang tadi tetangga kami itu Pak Presiden sudah mendukung kami Pak. Jadi saya berharap Pak Sukamdhani bisa berdoa terkait dengan listrik, modal kerja, PPN itu ada kabar bagus nanti Bapak. Tapi bukan saya yang menyampaikan nanti, tapi Pak Sukamdhani berdoa saja. Ya Pak, mudahan Pak. Insya Allah itu Pak, Insya Allah ya memang saya yakin pasti Pak Sukamdhani bahagia, walaupun kita masih ada effort yang selanjutnya Pak. Insya Allah. Amin. Terima kasih Pak. Ya, kabarnya kabar manis kok Pak. Amin. Terima kasih. Ya, nah, ini PMK-PMK-nya saya nggak ingin detail seperti ini, nanti Bapak-Bapak bisa banyak. Sebenarnya pemerintah juga banyak telah memberikan, tapi yang paling penting tadi Pak Sukamdhani sampaikan beberapa hal penting dulu yang kecil itu dapat, pasti sektor industri juga berjalan Pak Sukamdhani-nya seperti listrik, gas bisa $6, minimum pakainya hilang Pak. Itu kami juga di sini happy Pak, karena itu salah satu yang menjadi pengungkit daya saing kita. Selama ini kita tidak mampu bersaing karena hal-hal yang seperti ini. Salah satunya misalnya kayak PPN. Kita bandingkan dengan KITE, kawasan industri tujuan ekspor. Kalau Bapak Apindo itu pengusaha di KITE, pasti udah bebas biaya masuk, bebas PPN. Ya kan? Bahkan dengan industri dalam negeri, dia biarin ekspor, tapi dia dapat PPN, bahan bakunya juga untuk yang pendukungnya biaya masuk belum tentu dapat 0, dia berlipat-lipat. Sudah gitu PPN-nya juga, PPN masukan, PPN akhir. Double. Nah, akhirnya kita, moga-moga kemarin ada lampu hijau, ada yang dapat kebahagiaan lah Pak, insya Allah Bapak dapat kabar manis Pak. Ya. Amin Pak. Tapi kita sudah baca Pak kebutuhan. Oke, nah, ini detailnya bisa dibaca, saya nggak ini, tapi saya pikir pada prinsipnya perindustrian dari awal ditetapkan pandemi ini, kami berusaha untuk tetap sektor industri, sektor manufaktur berjalan dan memberikan dukungan kepada roda ekonomi secara nasional. Dan ke depan pun pada saat nanti new normal, kami sudah juga melakukan koordinasi, terutama kalau untuk industri itu kan yang menjadi permasalahan saat sekarang
Saya bilang tadi di depan bahwa industri itu tidak berjalan sendiri. Tetapi juga seringkali kita juga agak ribet, Pak. Contohnya yang kita lihat aja Pak Kamdani dengan SIKM. Saya ini warga Bekasi. Ya, kalau misal saya mau keluar, apa saya harus bikin SIKM di DKI? Bagaimana KTP juga RT RW di Bekasi? Terus kalau saya masuk, saya nggak bisa masuk. Saya pejabat di Jakarta. Yang sederhana itu. Nah, itu kita analogikan juga pegawai Cikarang yang rumahnya di Bekasi, tapi dicegat di kilometer 41. Nah, termasuk Yongki juga. Yongki kita keluarkan dicegat di situ. Ya benar Pak Kamdani ya? Iya, Pak. Iya kan? Nah, itu yang seringkali di luar jangkauan Kementerian Perindustrian. Lalu misalnya sekarang tadi Bapak diskusi terkait untuk transportasi. Kami Kementerian Perindustrian hanya di lingkungan perusahaan atau di kawasan industri yang kita bisa lakukan. Kami hanya bisa ngasih gambaran, kamu kalau berangkat dari rumah ke kantor industri, ya protokol kesehatan diikuti. Nah, contoh yang baik dari salah satu industri, misalnya pada saat dia masuk, dia selalu cek seperti teman-teman di Unilever, apakah dia pakai sarung tangan atau tidak. Apabila tidak, dia akan kena punish and reward-nya oleh perusahaan. Karena memang dikhawatirkan kalau tidak seperti itu, nanti karyawan yang lain tertular. Hal-hal yang seperti itu yang bisa kami lakukan. Dan tentunya nggak gampang untuk mengelola sebuah industri, karena sektor industri itu kan makanan dan garment pasti SOP-nya berbeda. Makanya saya tadi pancing sama Ibu. Bagaimana kalau Ibu ada satu pekerjaan yang dikelola 4 atau 5 orang yang berbarengan. Apa yang harus dilakukan? Karena itu harus berbeda protokol kesehatan. Dan kami sekarang juga sedang menyiapkan protokol kesehatan tersebut. Untuk ya tentunya masing-masing perusahaan, elektronika seperti apa, garment seperti apa, makanan yang biasanya lebih disiplin, lebih dekat dengan kesehatan juga tentu pasti berbeda. Petrochemical seperti apa. Tapi itu tetap menjadi perhatian kami, agar sektor industri tetap bergulir dan memberikan dampak pada ekonomi ini. Saya pikir saya nggak bisa berpanjang lebar karena saya jam 4 ada rapat lagi, tapi nanti kalau misal ini saya sebentar akan mendengarkan pertanyaan Bapak dan Ibu. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah. Ya, terima kasih Pak. Ini mungkin untuk pertanyaan ini kita bisa langsung dari para peserta, karena tadi kita lihat dari selama Bapak presentasi juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan tanggapan dari para pembicara. Jadi kita akan langsung saja masuk ke beberapa pertanyaan dari peserta, dari para peserta webinarnya. Di sini saya sudah ada beberapa, Pak. Saya akan coba share screen ya, untuk pertanyaannya. Jadi ya, ini apakah sudah masuk? Udah ya. Nah, ini ada pertanyaan yang pertama, ini untuk semua narasumber, cuman mungkin bisa dijawab Bapak Dodi terlebih dahulu. Kira-kira sektor apa sih yang diprediksi paling cepat pulih setelah COVID mereda, dan mungkin ada alasannya terkait dengan hal tersebut? Pak Sigit, Pak Sekjen nelpon, silakan yang lain saja. Oke, baik Pak, terima kasih. Mungkin dari Pak Arianto Patundru bisa dijawab dulu Pak. Saya kurang tahu karena saya nggak di lapangan, tapi mungkin hipotesis saya adalah yang memang interaksi antar manusianya lebih sedikit, gitu kan? Jadi dengan dibukanya perlahan-lahan perekonomian, dia mulai dengan yang memang intensitas interaksinya lebih sedikit. Mungkin tadi seperti Ibu Ribut ceritakan di industrinya Bu Ribut sendiri, walaupun ada sektor-sektor yang berbeda-beda, tapi ada otomatisasi dan seterusnya. Mungkin sektor seperti itu yang akan lebih duluan recover. Jadi kurang lebih yang ada topangan dari teknologi ya Pak ya, yang membantu manufakturnya. Oke, mungkin dari Ibu Ribut dan Pak Haryadi. Pertanyaan yang mengenai yang recover tadi sudah saya jawab di chat tuh. Oh, oke. Berarti udah masuk langsung ya. Mungkin Ibu Ribut bisa menyampaikan sama sih sebenarnya. Jadi sektor yang cepat pulih sih menurut saya sektor yang mungkin diperlukan oleh masyarakat ya, dan memang tidak bisa tergantikan ya. Misalkan kayak makanan minuman itu kan memang basic necessity gitu ya dari masyarakat. Oke, baik.
Terima kasih untuk jawaban pertama. Ini untuk pertanyaan dari Leonard Siregar. Yang berikutnya dari Deva, dari Alinea ID. Apakah ada peralihan pasokan bahan baku dari rantai pasok global ke rantai pasok dalam negeri selama pandemi? Kalaupun ada, sektor mana saja yang sudah melakukannya? Mungkin ini saya bisa bertanya ke Bapak Haryadi mungkin, karena cakupan industrinya sangat luas nih di Apindo. Kalau dalam arti kata pasokan bahan baku yang tidak bisa diproduksi dalam negeri agak susah ya. Jadi kita harus pahami juga. Ya ini pendalaman industrinya itu belum ideal gitu. Jadi kita itu masih banyak komponen yang kita harus impor. Saya ambil contoh aja ya, mohon maaf misalnya pakaian dalam wanita misalnya. Itu bahannya itu kita masih import dari Cina. Jadi begitu kemarin kita di bulan Januari itu problem, itu pasokan yang dari Cina itu tidak mudah digantikan gitu. Jadi banyak pabrik yang tutup karena tidak ada bahan bakunya itu, dan bahan baku tersebut belum bisa disediakan di dalam negeri. Jadi tidak banyak yang bisa langsung diubah dari pasokan global menjadi pasokan dalam negeri. Kenyataannya seperti itu. Kalau dari industri sendiri, Pak, di asosiasi apakah ada concern tertentu terkait dengan hal ini? Apakah ini sudah menjadi salah satu permasalahan yang menurut mereka perlu untuk ditindaklanjut lebih jauh oleh pemerintah? Sudah, jadi di antara pemain industri ini juga sedang kita bahas gitu loh. Ini gimana nih contoh tadi ya, masalah di tekstil aja. Itu situasi seperti itu. Kemarin teman-teman tekstil yang dalam negeri itu kan yang mereka menjual untuk pasar domestik itu mereka minta minta untuk dilakukan untuk untuk mengamankan pasar dalam negeri ya. Nah, pada saat mereka melakukan tindakan seperti itu, teman-teman yang masih importnya kan keberatan gitu loh. Nah, sekarang akhirnya mereka berembuk. Bagaimana, ada nggak keputusan bersama bahwa memang pada satu titik produsen dalam negeri kita ini juga harus bisa mensuplai untuk ini kita gitu loh, untuk kebutuhan kita. Jadi ini memang lagi dibenahi semuanya, termasuk tadi Pak Dodi juga menyampaikan mengenai KITE ya. KITE itu udah cerita zaman dulu tuh, sampai sekarang nggak selesai-selesai. Saya juga tahu masalah di Kementerian Keuangan itu apa yang bikin ribet sih. Jadi gini loh, yang tadi dijelaskan oleh Pak Dodi, kalau di kawasan berikat, Mbak, itu kita import barang, emang untuk tujuan ekspor itu semuanya bebas ya, karena langsung di kawasan berikat, bonded zone. Tapi sekarang kalau industri kita dalam negeri, mensuplai ke mereka, yang kalau tadi kan kalau import langsung nggak dapat PPN, nggak perlu bayar PPN, langsung jalan ya. Tapi kalau kita mensuplai ke kawasan industri, kan logikanya harusnya ya udah gitu kan dibebasin juga gitu. Kenyataannya kan tidak seperti itu. Jadi mata rantainya itu membuat kita tidak kompetitif. Nah ini yang sebetulnya kalau teman-teman dari Kementerian Perindustrian udah paham banget itu, dan yang kita nggak paham sampai hari ini nggak selesai-selesai masalah ini. Itu contohnya salah satu yang membuat juga ya, banyaklah hal yang membuat pasokan dalam negeri kita ini tidak begitu lancar. Artinya orang menjadi males kan, ngapain juga mau ngerjain kayak gitu. Orang yang teman-teman yang untuk khusus ekspor itu mereka bisa melakukan dengan fasilitas khusus, mereka nggak usah bayar PPN gitu. Kira-kira begitu. Oke. Terima kasih Pak Dodi. Bisa saya. Yang pertama tadi, berapa cepat pulih. Saya setuju kalau misalnya memang cepat pulih. Mungkin kalau kita bisa lihat sektor makanan minuman yang tetap tumbuh tinggi ya. Tapi unquote juga, berapa cepat pemerintah bisa mengangkat daya beli masyarakat. Lalu berapa pemerintah bisa menurunkan yang tadi diharapkan Pak Sukamdhani, baik itu dari industri kecil, menengah maupun besar. Karena saat sekarang, tanya Pak Sukamdhani, apakah sekarang sebagian besar yang tutup atau PHK itu punya uang? Ya Pak Kamdhani ya, Kementerian Perindustrian sudah berusaha untuk segera bisa menurunkan insentif-insentif itu sehingga industri bisa bergerak cepat. Ya. Itu salah satunya kecepatan sekarang, bukan kecepatan dalam menangani COVID saja, tapi kecepatan kita mengasih suntikan terhadap industri ini. Nah, karena tetap kita tanpa dukungan pemerintah kita akan ketinggalan. Jangan harap kita bisa datang relokasi dari Cina datang ke Indonesia kalau industri di dalam juga nggak bergerak dan nggak ada perhatiannya. Lalu
yang tadi yang rantai supply, saya setuju dengan Pak. Tapi kembali lagi mungkin ini semangat Bapak Presiden dan Bapak Menteri kami di Kementerian Perindustrian itu sangat cinta buatan Indonesia. Ya, selama bahan baku itu rantai supply itu bisa dipenuhi di Indonesia, pasti akan kita coba untuk mendorong itu bisa digantikan oleh industri dalam negeri. Tetapi selama tidak kan nggak mungkin kita tahan juga. Tapi pada prinsipnya kita kayak model keran, kita buka tutup. Selama itu nggak bisa di Indonesia, ya kita coba import. Dan kita akan kasih kemudahan, sekarang sudah berlangsung, import bahan baku kita bebaskan, kita nolkan biaya masuknya. Tapi selama itu bisa dibuat, kita coba geser untuk mendorong industri dalam negeri. Sementara itu aja ya. Iya Pak, terima kasih untuk jawabannya. Pak Arianto Patuntru, semoga bisa memberi angin segar buat kita semua, Pak Haryadi Sukamdhani, Pak Dodi. Terima kasih banyak Pak Dodi. Paling penting buat saya sekarang kita dukung entah itu kecil, menengah, dan korporasi besar. Semua sama-sama memberikan andil buat bergulirnya roda ekonomi Indonesia. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Pak Dodi. Sehat Pak Arianto, Pak Haryadi, Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf Mbak Pinkan, ini sudah pukul 4, tapi kita boleh ya Bapak Ibu kita extend sedikit 10 atau 15 menit lagi untuk Q&A, masih bisa. Oke, baik. Terima kasih Mbak Patricia untuk informasinya. Ya, berarti ini untuk pertanyaan dari Mas atau Mbak Diva, kita sudah terjawab ya dari Bapak Haryadi maupun dari Pak Dodi tadi. Yang berikutnya ini ada dari Saisna, University of Birmingham, ingin menanyakan kebijakan apa yang sekiranya diperlukan dan sangat penting untuk sektor perindustrian pada masa post-COVID. Kalau saya boleh menyimpulkan, sebenarnya tadi juga sudah disampaikan melalui presentasi atau paparan dan juga tanya jawab yang sebelumnya, bahwa yang dilihat di sini harus ada interaksi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga dengan pelaku usaha itu sendiri terkait dengan koordinasi atas sistem-sistem ataupun protokol yang dilakukan untuk menunjang dari jalannya perindustrian. Dan kemudian juga ada terkait dengan suntikan stimulus untuk sektor industri itu sendiri, karena tadi melihat dari presentasi Bapak Haryadi juga ada porsinya ternyata yang sebesar itu masih dipecah-pecah lagi untuk menopang ekonomi secara keseluruhan, sehingga masih belum maksimal untuk di sektor perindustrian. Dan ini berpengaruh juga kepada pola konsumsi masyarakat. Dan kurang lebih mungkin ini bisa saya skip saja dan lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk ke Kemenperin. Ini juga tadi sudah dibahas ya terkait dengan ini, tapi mungkin bisa ditanyakan ke Pak Haryadi dan terkait dengan industri padat karya dan menyelamatkan industri tekstil, karena tadi sempat kesinggung sedikit nih Pak mengenai industri tekstil. Mungkin untuk dari segi tenaga kerja seperti apa sih Pak? Apakah ada dampak yang sudah terasa terkait dengan penyesuaian yang sudah berlangsung di industri tekstil itu sendiri? Ya, jadi ini kalau cerita tentang industri padat karya ini agak panjang ceritanya Mbak. Jadi saya mencoba untuk mensimplifikasi aja ya. Okay. Industri padat karya ini dalam kurun waktu mungkin sejak diundangkannya Undang-Undang 13 itu cenderung menyusutnya itu sangat signifikan. Jadi itu terkonfirmasi kalau kita lihat datanya di BKPM. Datanya BKPM itu antara investasi yang masuk, yang jumlah absolutnya itu meningkat sangat pesat, tapi penyerapannya makin lama makin kecil. Jadi saya ambil contoh, misalnya di tahun 2013, kalau saya tidak salah ya, 2013 atau 2012, itu pada waktu investasi kita itu sekitar sekitar 270-an triliun kalau saya tidak salah, itu rasionya itu masih bisa 1 triliun itu bisa menyerap, maaf, tahun 2010 itu per 1 triliun, waktu itu investasinya kira-kira 206 atau 207 triliun, per 1 triliun bisa menyerap 5.014 orang. Nah, tapi di tahun 2019
di mana investasi yang masuk itu lebih dari 800 triliun, per 1 triliunnya hanya tinggal 1.200. Juga bisa dibayangkan dalam kurun waktu itu, apa artinya kalau kita baca data itu? Berarti yang masuk itu adalah padat modal semua. Gitu. Jadi memang kita tidak pernah serius menggarap nilai tambah dari padat karya. Padahal jumlah penduduk kita itu besar. Ini nanti mungkin Pak Rianto nih bisa ngobrol sama Pak Chris Manning ya, menelaah ini karena dengan padat karya itu belum artinya tuh kita bicara upah murah loh. Sama sekali salah. Jadi orang ada mikir, wah kalau padat karya tuh orang diperas. Enggak, lihat Vietnam sekarang. Pak Arianto bisa cek datanya Vietnam seperti apa, Cina seperti apa. Karena mereka itu betul-betul melakukan kebijakan-kebijakan yang memang mendukung arah padat karya. Mereka itu justru yang karena mengambil porsi padat karya terbesar itu mereka. Nah kita jumlah penduduknya besar, kita itu malah kebalik. Kita tuh bangga dengan kalau negara kita tuh mensubsidi rakyat kita yang memang secara kemampuan tuh terbatas. Jadi kebalik gitu loh. Harusnya kan kita berpikir rakyat kita harus punya kemampuan finansial, mereka harus sejahtera. Kalau ini enggak, coba lihat datanya. Berapa yang menerima subsidi listrik? Itu jumlahnya 98,6 juta orang. 40% dari populasi kita. Nah, kalau cara berpikirnya gitu, kita nggak, karena itu ini penting dikaitkan dengan industri padat karya. Kalau polisinya pemerintah sendiri tidak serius untuk penciptaan lapangan kerja, dan penciptaan lapangan kerja yang paling masif itu kan di padat karya, ya udah susah gitu loh. Jadi pertanyaan ini menurut saya agak sulit untuk saya ini ya, karena kenyataan di lapangannya kayak gitu. Nah, sekarang ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan COVID ini, memang regulasinya harus dikalibrasi ulang, di adjust kembali gitu loh, untuk menyesuaikan kalau mau kita industri padat karya kita bisa jalan dan bisa menyerap lebih banyak orang. Demikian. Terima kasih Pak Haryadi untuk jawabannya, sangat komprehensif sekali. Ini memang masalah ketenagakerjaan terkait dengan industri belum lama ini juga masih terus menjadi polemik di tengah masyarakat karena dampaknya sangat terasa untuk kehidupan mereka sehari-hari. Dan ini juga ternyata berkaitan juga dengan pola konsumsi dan produksi yang mana ini seperti siklus gitu ya Pak, kalau misalkan kita lihat. Jadi harapannya mungkin juga untuk pemerintah bisa mengkonsiderasi kebijakan-kebijakan ke depannya itu bisa lebih menyasar secara holistik, jadi tidak hanya di satu sektor saja seperti itu kali ya Pak ya. Mungkin untuk beberapa pertanyaan yang ada juga, ini senada sih dengan pertanyaan yang sudah dijawab Pak Haryadi, jadi saya akan coba go through lagi beberapa terkait dengan untuk sektor penerbangan. Ini banyak kan ditujukan ke Pak dari Kementerian Perindustrian ini ternyata. Ini ada yang menarik juga, bagaimana industri bisa mengukur tambahan produktivitas dengan adanya insentif perpajakan yang besar, lebih efektif insentif pajak atau dukungan modal sebenarnya. Mungkin ini bisa saya tanyakan ke Ibu Ribut dari Unilever. Kalau dari kacamatanya Unilever sih sebenarnya insentif pajak lebih cocok ya untuk kami ya, gitu. Tapi untuk industri yang menengah dan industri home industry mungkin dukungan modal juga bisa dipakai sih sebenarnya. Berarti kalau seperti itu Bu, ini untuk stimulusnya pun juga harus melihat karakteristik dari pelaku usahanya ya Bu ya? Iya, kalau menurut saya sih begitu ya. Karena kan memang beda-beda ya cara approach-nya setiap jenis industri dan besaran industrinya gitu. Kalau tadi ya. Saya bisa melengkapi Bu Ribut ya. Unilever punya jawaban gitu karena kondisinya baik ya. Karena di consumer product dan walaupun situasi seperti ini masih outputnya masih bagus. Sehingga kalau bagus itu masih ada laba. Kalau ada laba berarti dia terkait dengan masalah penggajian, terkait dengan laba PPh 25-nya, PPh badan itu masih bagus. Sehingga kalau diberikan stimulus fiskal itu fit in. Kayaknya sih mudah-mudahan Unilever gajinya tetap normal ya Bu ya, nggak ada yang dipotong ya, mudah-mudahan ya. Normal Pak, normal, insya Allah normal. Mbak Pinkan, itu PPh 21 itu bagus karena dia naik dari 8 juta menjadi 16,7. Jadi perbedaan itu yang dirasakan oleh rekan-rekan pekerja yang di level yaitu 8 juta sampai 16 yang tadinya kena potong sekarang nggak kena potong, jadi take home-nya lebih besar.
Tapi kalau Mbak Pink kan tanyain itu ke misalnya industri transportasi misalnya atau ke pariwisata, mereka kan bilang nggak ada gunanya tuh fiskal itu, nggak ada stimulus karena gajinya nggak penuh, bahkan ada yang dicutikan di luar tanggungan perusahaan, udah pasti perusahaannya rugi kan gitu kan, nggak ada 25. Jadi nggak ada artinya untuk mereka gitu. Jadi tergantung memang betul kayak Unilever ini adalah jumlahnya sedikit, kebanyakan yang rugi gitu. Itu sih. Jadi betul harus dilihat dari sektornya, usahanya apa. Oke, terima kasih untuk Ibu Ribut dan juga Pak Haryadi untuk jawabannya. Ini kita ke pertanyaan terakhir. Ini dari saudara atau saudari Fetri, bagaimana dampak pembukaan kembali 9 sektor industri ke ekonomi? Bagaimana kesiapan perusahaan untuk testing, tracing, dan isolasi kalau ditemukan potensi penyebaran? Mungkin ini saya pertama bisa tanya ke Pak Arianto dulu terkait dengan hal ini, Pak. Bagaimana tanggapannya terkait dengan pertanyaan yang barusan? Terima kasih. Saya kira kalau semua perusahaan punya sistem kayak Unilever tadi yang seperti Bu Ribut ceritakan, ya aman ya, maksudnya protokol kesehatan ada, kemudian semua distancing policy itu ada. Tapi kan memang tidak semua perusahaan bisa mengikuti itu. Jadi memang skema-skema bantuan itu tetap harus dilanjutkan dengan sembari tetap memperhatikan protokol kesehatan. Memang butuh waktu, tapi saya kira nggak ada cara lain selain memprioritaskan protokol kesehatan dan memberlakukan hal-hal yang mungkin akhirnya memang inisiatif dari perusahaan itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Pak Arianto untuk tanggapannya. Dan mungkin ini bisa dijawab oleh Ibu Ribut juga terkait dengan pertanyaan ini. Boleh diulang kembali? Oh iya. Bagaimana dampak pembukaan kembali 9 sektor industri lainnya ke ekonomi? Jadi bagaimana kesiapan perusahaan untuk testing, tracing, dan isolasi kalau ditemukan potensi penyebaran? Sebenarnya sih mungkin kalau boleh memberikan masukan ya kan, guideline itu kan banyak sekali ya sekarang pemerintah itu kayak setiap minggu sekali dalam 2 minggu terakhir ini mengeluarkan banyak sekali protokol gitu ya, guideline gitu. Nah sebenarnya kalau dari sisi kami dari industri mungkin harusnya protokol itu satu saja, tetapi yang menyeluruh gitu ya, yang bisa diadaptasi gitu. Jadi tidak setiap kementerian kemudian mengeluarkan protokol masing-masing gitu. Nah ini yang kadang-kadang protokolnya juga tidak align gitu ya. Itu terus kemudian memang protokol kesehatan harus tetap dijalankan, Mbak. Jadi kalau dari sisi kami sampai sekarang kami belum bisa mengambil jadi kalau untuk jenis pekerjaan yang masih bisa dilakukan melalui working from home, kami tetap menjalankan itu. Kemudian kuota capacity di kantor juga kami 50% gitu ya kalau untuk untuk mereka yang harus kerja di depo gitu atau di kantor cabang gitu sih. Jadi basically ya protokol kesehatan paling utama. Sama satu lagi mungkin kalau tadi sebenarnya pengen memberikan masukan ke Kementerian Perindustrian ya. Jadi kalau ada kasus yang konfirmasi positif itu kan kalau di aturannya Kemenperin itu tidak ada penutupan factory selama 14 hari gitu ya, tetapi masing-masing daerah, kepala daerah itu mereka punya aturan masing-masing gitu ya, yang mana aturannya adalah misalkan kalau ada kasus positif harus tutup 14 hari gitu. Nah, 14 hari itu menurut kami sangat tidak tidak cocok gitu ya, karena kalau kami diminta untuk komitmen pasokan nasional terhadap kebutuhan sehari-hari, kalau kami tutup 14 hari itu kan otomatis secara produktivitas juga akan menurun gitu. Jadi kalau bisa memang ada alignment gitu, baik dari nasional, kementerian, dan juga ke kepala daerah. Terima kasih Ibu Ribut untuk tanggapan dan sarannya juga. Di sini juga tadi kita lihat ada beberapa perwakilan dari kementerian juga yang hadir sebagai peserta di webinar, dan harapannya juga bisa menjadi input juga untuk kementerian-kementerian terkait untuk terus berkoordinasi terkait dengan pemberian kebijakan maupun juga protokol-protokol selanjutnya. Kurang lebih mungkin untuk sesi diskusinya bisa ditutup sampai di sini. Akan saya kembalikan lagi ke Saudara Patricia.
Baik, terima kasih Mbak Pinkan. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dan organisasi Bapak Ibu sekalian di rumah atau di tempat masing-masing. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada para pembicara kita, perwakilan Kemenperin tadi Bapak Dodi sudah keluar terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Haryadi, Pak Arianto Patunru, Ibu Ribut, dan tentu juga Mbak Pinkan. Sekedar informasi aja tadi peserta yang hadir di webinar ini baik yang di Zoom maupun di YouTube live streaming ada sekitar 165 peserta. Jadi terima kasih juga untuk antusiasme para peserta yang sudah submit pertanyaan juga. Ditunggu partisipasinya di acara diskusi CHIPS lainnya. Dipersilakan subscribe ke newsletter kami di website kami, cek media sosial kami untuk pengumuman tentang acara diskusi lainnya. Sedikit saja yang mau saya tampilkan ini, jadi CHIPS sendiri masih akan ada banyak webinar lagi tentunya selama COVID-19 ini, dan sebagai organisasi non-profit kami sangat menyambut baik apabila ada yang ingin donasi untuk kerja kami, salah satunya di webinar ini dan juga kegiatan kami di bidang penelitian dan lainnya. Jadi itu saja, dan tadi juga banyak peserta yang bertanya materi dapat dibagikan tentunya bagi yang sudah diizinkan untuk dibagikan ke peserta. Dan itu saja kalau gitu, terima kasih semua. Dengan ini saya akan menutup webinar ini. Terima kasih sekali lagi, semoga sehat selalu, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.